terpercaya. Hari pertama masuk sekolah, pintu gerbang disegel warga. Polisi bekuk buruan kasus penggelapan. Potret warga di pedalaman Pulau Timor swadaya perbaiki jalan rusak. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Probomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Caroline Wulandari, kita jalan Kompas Probomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama saudara. Pintu gerbang gedung SD Negeri Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Akibatnya ratusan siswa dan guru tak bisa menjalankan KBM di hari pertama tahun ajaran baru ini. Pengalaman tak menyenangkan dirasakan ratusan siswa SD Negeri Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya di hari pertama tahun ajaran baru ini, gedung sekolah mereka disegel warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Di depan pintu pagar sekolah terpampang tulisan sekolah disegel karena belum ada ganti rugi dari pemerintah Kota Kupang. Sejumlah orang tua mengaku kecewa dengan penyegelan ini karena dapat berdampak pada psikologi anak-anak. Mereka berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini karena aksi penyegelan ini bukan baru pertama kali terjadi. Harapan itu supaya kalau bisa dari pemerintah itu perhatikan supaya jangan kejadian begini, karena ketemu itu supaya ketemu anak-anak itu sekolah dengan aman dan tenang, karena anak-anak itu datang di sekolah untuk belajar, bukan datang untuk belajar di luar saja. Itu yang potong mau supaya ketemu anak-anak dong ke depannya bagus, karena kalau potong datang sampai di sini baru begini berarti anak-anak mental susunnya kuat lagi. Pihak sekolah menyebut telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera menyelesaikan persoalan ini. Sementara para murid akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Tanah ini kan dulu pernah diselesaikan, tapi tanah ini kan alasan tanah pemerintah. Dengan kejadian ini diharapkan pemerintah lebih sigap terhadap persoalan kepemilikan lahan, kedepannya tidak mengorbankan anak-anak murid. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur membekuk pelaku penipuan dan penggelapan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan buronan Polda Nusa Tenggara Timur yang kabur sejak 3 bulan lalu. Buronan kasus penggelapan dan penipuan di Kelurahan Alak berhasil dibekuk Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Usai dibekuk, pelaku langsung diterbangkan dari Makassar menuju Bandara Udara El Tari Kupang dengan pengawalan ketat anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Polisi menyebut pelaku telah melarikan diri usai diketahui menipu dan menggelapkan barang dagangan milik pamannya senilai 81 juta rupiah. Kini pelaku telah ditahan di Mapolda NTT untuk menjalani proses selanjutnya. Pelaku ditahan, berkas segera dalam minggu ini, setidaknya minggu depan sudah tahap 1. Sudah menetapkan tersangka? Sudah. Modusnya bagaimana? Ya modusnya barang-barang korban dititip jual, setelah terjual tidak dibayarkan. Pelaku dikenai pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 4 tahun. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga saudara. Sempat disegel warga yang mengaku sebagai pemilik lahan
Sekolah Dasar Negeri Tenau Kupang kembali beraktivitas normal setelah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang melakukan pantauan. Pasca Sekolah Dasar Negeri Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur disegel pemilik lahan pada Senin pagi kemarin, aktivitas di sekolah kembali normal setelah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang membuka segel yang dipasang. Dampak siswa-siswi sekolah dasar ini penuh gembira masuk ke halaman sekolah, meski sempat terganggu ketika memasuki hari pertama tahun ajaran baru. Kalau kejadian kemarin terulang berkesian anak-anak. Yang kami guru termasuk saya kepala sekolah juga merasa terganggu sekali. Jadi kami mohon jangan sampai terulang lagi kejadian yang seperti kemarin. Dan pemerintah kalau secepatnya bisa menyelesaikan apa yang menjadi hak yang punya pendidikan. Terima kasih. Sekarang siswa sekolah baik? Sudah seperti biasa, sekolah sudah lumayan. Memastikan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar, anggota DPR RI Anita Jakobagah memantau langsung serta menggali informasi terkait penyegalan tersebut. Kami datang mendengar dan menyerap aspirasi, bahkan ingin memperjuangkan persoalan ini, ya, karena ini nggak bisa dibiarkan karena sudah 2 kali. Diharapkan kejadian penyegalan ini tidak lagi terjadi demi menjaga kenyamanan para siswa-siswi yang belajar di sekolah. Citos Batun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Plopomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plopomora. Saudara, hari pertama masuk sekolah pada Senin 14 Juli 2025 di Kabupaten Belu. Para orang tua juga mengikuti apel hingga masuk ke dalam ruang kelas untuk mengikuti para siswa dan guru saat pengenalan lingkungan sekolah. Beginilah suasana para orang tua mengantar anak mereka ke SD Negeri Wirasakti Atambua, Kabupaten Belu, untuk masuk sekolah hari pertama pada Senin pagi 14 Juli 2025. Nampak para orang tua pun mengikuti apel pengerahan dari guru kepada siswa di luar hingga masuk ke dalam kelas. Selain itu juga ada orang tua yang mengintip anak-anak mereka belajar dari balik jendela untuk memastikan anak mereka belajar dengan baik, serta menyesuaikan dengan lingkungan sekolah yang baru. Baru masuk kelas 1 ya? Baru masuk kelas 1. Ini hari jaga dulu kah atau bagaimana? Hari jaga dulu, mungkin mereka rasa aman bisa. Tapi sebelumnya sudah biasa datang sekolah ini apa TK itu sudah biasa pergi sendiri? Di TK aman, tidak menangis juga. Ini penyesuaian lagi. Ini jaga berapa hari? Mungkin ini hari saja, karena sudah terbiasa di TK atau dari Orang tua diberi kesempatan mendampingi anak-anak mereka selama 3 hari. Selanjutnya akan diberi izin untuk mengantar hingga pintu gerbang sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Untuk sementara kita hari pertama ini kita pengecekan dulu kehadiran mereka supaya kita bagikan ke kelas masing-masing sehingga besok baru kita mulai dengan materinya. Jadi ini hari hanya pengenalan secara umum saja untuk kita bagi mereka. Tentang orang tua antar, saya tidak salah waktu kita pembagian rapot kita sudah arahkan supaya orang tua cukup antar sampai 3 hari saja supaya jangan mengganggu konsentrasi anak waktu mengikuti MPLS ini. Sehingga dengan harapan bahwa kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu betul-betul berjalan secara maksimal. Pihak sekolah juga berharap kepada orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak mereka agar dapat beradaptasi dan bisa mengikuti pembelajaran tatap muka dengan baik di kelas. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya saudara, Bank Tabungan Negara atau Bank BTN siap subsidi 90.000 rumah bagi warga NTT yang belum memiliki rumah. Karena itu Bank BTN berencana akan memberikan angka kredit ringan bagi warga NTT. Peresmian kantor baru Bank Tabungan Negara atau BTN cabang Kupang diikuti komitmen pihak Bank BTN
membantu Pemprov NTT menuntaskan program penyediaan rumah murah bagi warga yang belum memiliki rumah. Direktur Utama Bank BTN menyebut ada 90-an ribu warga NTT yang belum memiliki rumah. Karena itu Bank BTN siap menyediakan rumah melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR dengan angsuran murah. Pihak Bank BTN berkomitmen memberikan kredit rumah murah bagi warga dengan besaran angsuran per bulan Rp750.000 dengan jangka waktu 25-30 tahun. Dengan skema ini diharapkan impian warga NTT memiliki rumah murah bisa terwujud. Kalau saya ditanya Pak Gubernur, bisa nggak jadi 20.000, 30.000? Bisa, Pak. Kita punya kuota 20.000 tahun ini. Kalau semua terbesar di NTT mau aja, tapi balik lagi ke potensi masyarakat sini. Karena melihat angka penduduknya kan masih 90.000 mendekati 100.000. Data info ekonomi di sini yang belum memiliki rumah secara kepemilikan. Jadi dia tinggal kontrak atau waktu keluarga lama, tapi dia belum memiliki rumah. Nah, ini jumlahnya cukup banyak. Jadi saya rasa kalau kita menyelesaikan persoalan perumahan, yang paling cepat ya memang bisa pakai KPR subsidi sementara itu. Lagi kita lagi ngusilin supaya tenornya bisa 25 tahun atau 30 tahun, maka pasti angsurannya bisa jauh lebih murah. Mudah-mudahan aja nanti kita ngobrolin lagi sama pemerintah supaya bisa tenornya lebih panjang. Selain sektor perumahan, BTN juga akan berekspansi membantu mendorong dan memberdayakan UMKM dan sektor real perbankan di NTT, terutama di daerah pariwisata dan daerah perbatasan. Citas Ratun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, saudara, seorang polisi di perbatasan Indonesia Timor Leste memanfaatkan waktu untuk bertani. Ia juga membantu masyarakat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomis. Bribka Nasrul Ihwan Ninong yang bertugas sebagai Kanit Samapta Polsek Lasiola di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Usai melaksanakan piket, ia melanjutkan pekerjaan sebagai seorang petani. Ia bersama dengan sekelompok warga membuka lahan seluas 0,5 hektar untuk menanam tomat jenis ukuran jumbo di Desa Meneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Setiap harinya, ia bersama warga merawat tanaman mereka dengan target bisa dipanen pada 3 bulan mendatang. Awalnya ia hanya ingin membantu warga serta menyemangati warga untuk memanfaatkan lahan tandus agar bisa dijadikan lahan bernilai ekonomis. Namun karena para petani mengalami kendala untuk mendapatkan bibit, pupuk, serta alat pertanian lainnya, ia pun menyisihkan gaji serta mencari solusi dengan berhutang agar bisa mensukseskan harapan para petani. Mulai awalnya itu saya membuka lahan pertanian di Desa Meneikun ini semenjak tahun 2022. Pengembangannya itu hingga saat ini ada beberapa lahan yang sudah saya kembangkan lagi di Desa Meneikun. Dan di sini ada beberapa warga yang saya sudah dampingi mereka untuk mengembangkan jenis tanaman tomat lahurus. Para petani mengakui dari hasil penjualan keuntungan itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta biaya pendidikan anak-anak mereka. Kami kebutuhan ini untuk anak-anak sekolah, kebutuhan dalam rumah, untuk anak sekolah yang 2 orang, 1 kuliah di Jakarta sana. Dengan bantuan dan bimbingan Bribka Nasrul, para petani pun senang serta bersyukur karena mereka dapat menata ekonomi keluarga di pintu perbatasan Indonesia dan negara tetangga Timor Leste. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Plobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plobomora. Saudara, program Sekolah Rakyat disambut antusias masyarakat, khususnya orang tua siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku terbantu dengan sekolah gratis dari pemerintah ini.
Program Sekolah Rakyat disambut antusias orang tua siswa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya Antoneta Tameon, warga Kelurahan Naibonat yang bersyukur karena buah hatinya terpilih mengikuti program Sekolah Rakyat di Sentra Evata Kupang. Antoneta sehari-hari bekerja sebagai pencari kayu api untuk dijual, serta menggarap lahan pertanian milik tetangganya sejak suaminya dipanggil pulang Sang Pencipta 8 tahun silam. Terkadang pendapatan dari kerja kerasnya tidak mencukupi kebutuhan ekonomi bersama 8 orang anaknya. Bahkan impian buah hatinya, Johan, mesti putus sekolah karena keterbatasan biaya. Kini Antoneta bisa bernapas lega, pasalnya dari 4 anak yang disekolahkannya, salah satunya bisa terpilih menjadi siswa sekolah rakyat program Presiden Prabowo. Bisa nang pemerintah bantu untuk dia bisa sekolah. Dong ada 8 bersaudara, Johan yang anak ke-7. Bapak su meninggal. Bapak meninggal 2017, Johan belum sekolah. Tapi puji Tuhan, beta pun hidup hanya berpotong kayu api, orang panggil kok bantu dia kerja, dapat uang untuk jamin dong, untuk dompu masa depan. Sampai Johan masuk sekolah. Akhirnya dia tamat sekolah juga. Dia menangis bilang, Mama kenapa besok sekolah? Dia bilang, adik tunggu tahun-tahun depan baru bisa sekolah. Akhirnya baru-baru dari pemerintah buka sekolah rakyat tuh. Langsung dia bilang, puji Tuhan, kalau bisa anak bisa dapat daftar kok dia bisa sekolah. Kini 100 anak dari latar belakang orang tua tidak mampu telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di Sentra Evata milik Kementerian Sosial. Pertama, kami berangkat dengan data dari Badan Pusat Statistik BPS bahwa kondisi masyarakat kita di Indonesia ini sekarang kan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional (TSN), dan semua masyarakat itu kemudian dikategorikan atau dikelompokkan dalam desil, dan kita semua ini berada pada desil yang berbeda, tetapi desil 1 itu yang dikategorikan sebagai miskin ekstrim dan desil 2 adalah keluarga miskin. Dan untuk siswa sekolah rakyat itu prioritasnya memang desil 1 dan desil 2. Jadi memang mereka dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung. Orang tua siswa berharap program sekolah rakyat ini terus berlanjut demi mewujudkan asa dan mimpi anak-anak generasi bangsa untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Cito Senatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara. Warga di pedalaman Pulau Timor gotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya dengan tenaga dan dana mereka sendiri tanpa menunggu bantuan pemerintah. Puluhan tahun sudah negeri ini menapaki kemerdekaan, namun potret infrastruktur jalan penghubung di pedalaman Pulau Timor berbanding terbalik dengan perkotaan. Kami mengajak Anda menengok warga di Desa Tunbaun, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka memperbaiki jalan rusak secara swadaya dengan tenaga dan dana mereka sendiri tanpa menunggu bantuan pemerintah. Meski terik matahari siang yang membakar, tak mengurangi semangat warga, serta puluhan siswa-siswi SMA Negeri 2 Amarasi Barat yang membawa campuran beton dari tangan ke tangan demi menutup ruas jalan yang rusak. Tak heran kondisi jalan yang buruk seringkali terjadi kecelakaan, terutama musim penghujan tiba. Tak hanya itu, warga yang mengangkut komoditas hasil pertanian maupun peternakan ke kota untuk menopang perekonomian mereka sering terhambat akibat ruas jalan yang buruk. Terus terang di Desa Tunbaun, kendala yang paling utama adalah transportasi jalan. Potensi Desa Tunbaun ini cukup untuk tingkat Kabupaten Kupang. Karena di sini potensinya cukup banyak. Yang menjadi prioritas adalah peternakan, perkebunan, pertanian, hanya karena transportasi jalan. Aksi perbaikan jalan ini merupakan bentuk protes mereka kepada pemerintah, meski usulan perbaikan jalan ini sering disampaikan warga dalam berbagai kesempatan. Kalau sejauh ini, kondisi jalan ini sering lewat musyawarah usulan dari masyarakat kan lewat musyawarah dusun naik ke musyawarah desa.
naik ke musyawarah kecamatan sampai musyawarah kabupaten dan ke tingkat provinsi. Tapi sejauh ini ya hanya dibenahi ketika tahun 2022 itu hanya timbunan sirtu. Nah, timbunan sirtu ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Ruas jalan provinsi ini merupakan jalur penghubung antar kecamatan di selatan Pulau Timor, serta merupakan akses utama bagi pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah diharapkan hadir dengan memberikan solusi mimpi di mana Indonesia merdeka dan memerdekakan harapan warga negara Indonesia hingga pelosok negeri. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Plobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Karlen Mandari bersama seluruh kru Kompas TV Kupang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.